Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Selamat beraktivitas ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita masih ini di tempat jualan ya teman-teman, jualan odading dan cakwe. Dan semoga segala aktivitas kita lancar dan kita selalu diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa karena ini masih di bulan Ramadan ya teman-teman. Semoga ibadah kita selalu lancar, selalu mendapat berkah ketika kita beraktivitas dan mencari rezeki. Baik teman-teman, sedikit kita bercerita tentang perjalanan kita ya ketika kita membuka odading dan cakwe. Nah, bagaimana ya kita itu bisa dan seperti apa ketika kita itu harus mencari langganan ya. Jadi pada saat hari jualan pertama, kemudian di bulan kedua dan ketiga itu biasanya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ketika kita berjualan itu biasanya itu relatifnya ya. Kalau di odading dan cakwe itu relatif, dan pengalaman kami pribadi yang sudah bertahun-tahun artinya bergelut di dunia perdagangan dagang atau jualan odading dan cakwe itu. Nah, itu relatif lebih mudah ketika kita usaha lain ya, terutama di kuliner karena saya pribadi sudah membandingkan hal itu, dan paling mudah itu adalah mencari langganan odading dan cakwe dimanapun tempat, karena beberapa kali saya pribadi tidak tempat ya teman-teman, baik dulu di Pulau Jawa, di Jawa pun sudah beberapa kali pernah ya teman-teman, bahwa saya itu lama di Jogja, kemudian pernah juga di Klaten beberapa tahun kemarin, terus di Magelang, dan pernah juga saya usaha kalau itu di Jawa ya, pernah di Jakarta, daerah Bekasi juga pernah. Jadi sudah beberapa tempat yang sudah kami coba, dan itu memang relatif kalau usaha ulang balik atau roti goreng ya, atau odading kalau daerah Jawa Barat, Jakarta sekitar itu lebih mudah daripada ketika kita merilis usaha kuliner lainnya. Jadi ini suatu pengalaman dari kami pribadi, dan saya membaca juga teman-teman saya sendiri yang banyak bergelut di kuliner odading dan cakwe ya teman-teman. Jadi begini ya teman-teman, ketika kita biasa membuka odading dan cakwe itu biasanya itu kan, kenapa saya bilang relatif mudah mencari pasaran, karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi di Banabu tempat. Ketika memang kita membukanya itu di lokasi yang seperti agak strategis ya, jadi dari hari pertama itu sudah kelihatan. Ketika kalau rata-rata ya, ini pengalaman saya pribadi, ketika kita di setiap daerah beda ya, beda ketika kita akan membuka, karena di situ tentunya dengan harga juga yang agak berbeda ya teman-teman. Nah, contoh kecilnya seperti ini, ketika awal kita membuka di Jogja itu seperti itu. Jadi rata-rata kalau kita membuka awal itu dengan jumlah ya, artinya dengan kita membuat odading dan cakwe itu sekitar, biasanya kita awal itu 4 kilo atau 5 kilo, kemudian untuk cakwe itu kita biasanya 2 kilo kan seperti itu. Nah, jadi biasanya itu bisa terlihat pada hari pertamanya ya teman-teman. Jadi hari pertama itu biasanya ketika kita memperoleh hasil di atas 200.000 itu tidak habis kadang-kadang. Kalau habis ya lebih dari segitu, kalau tidak habis minimal biasanya kita mendapatkan uang 200.000 itu dari hari pertama. Itu sudah terlihat bahwa dagangan kita itu nantinya akan prospeknya itu akan sangat bagus ya, jadi seperti itu. Nah, itu pengalaman ketika membuka di Pulau Jawa ya. Nah, tetapi akan sangat berbeda ya teman-teman ketika kita membuka di daerah Sumatera. Saya pernah buka di Palembang, kemudian yang saat ini kita berada di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, dan satu lagi ada di Kabupaten Kutai Timur, masih di Kalimantan Timur juga. Karena harga yang berbeda tentunya teman-teman, dan antara cakwe dan odading itu berbeda juga. Pernah saya ceritakan bahwa kalau di Jawa itu memang rata-rata itu yang paling laris adalah di roti gorengnya atau bolak-balik juga, atau odading ya teman-teman. Jadi kalau cakwenya itu lebih sedikit berbeda dengan di Kalimantan atau di Sumatera, itu yang lebih laku, lebih laris itu adalah cakwenya. Jadi lebih dari separohnya itu adalah
enggak cakwenya. Nah, di sini harga itu berbeda ya teman-teman. Jadi ketika kita membuat sedikit, di sini membuatnya awalnya itu sedikit saja gitu. Jadi untuk pertama kita kadang membuat hanya 5 kilo, 4 kilo kan. Tapi dengan asumsi pendapatan juga bahwa dengan segitu itu kita minimal dapat 200 ribuan juga, itu berarti kita sudah jadi. Nah, jadi ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman, ketika kita pertama kali buka di Samarinda contohnya. Yang pertama kali itu saya membuka, itu pertama jualan itu sudah dapat uang 200 ribu. Itu di tempat satu ya. Kemudian saya merintis lagi di tempat yang kedua itu karena saya pribadi yang langsung menangani itu. Jadi tempat kedua itu ya kita mendapatkan uang 200 ribuan juga. Nah, kemudian yang tempat ketiga seperti itu, dan yang di Sangatta itu pun seperti itu, yang di Kutai Timur yang paling ya masih di beda kabupaten saja ya teman-teman. Itu begitu. Jadi rata-rata yang kami buka antara berhasil dan tidaknya ketika membuka dagangan pertama itu dikatakan 90% harusnya kita berhasil merintisnya itu dari nolnya di tempat tertentu ya. Artinya memang kalau setelah kita cermati itu lebih mudah dengan ketika membuka usaha lain. Karena di sini juga ya teman-teman, saya di Kalimantan sendiri bukan hanya pernah membuka odading dan cabai saja, udah beberapa ya. Artinya jualan lain juga seperti es buah, segalanya itu kan, segala macam itu kan pernah saya itu mencobanya. Tapi ternyata yang lebih mudah itu memang lebih berhasil itu adalah yang di cabainya seperti itu ya teman-teman. Jadi begitu juga ketika di Pulau Jawa ya teman-teman. Di Pulau Jawa itu di Pulau Jawa itu begitu juga. Awalnya saya juga tidak membuka odading dan cabai. Nah, di situ kita membandingkan ketika kita merintis usaha-usaha lain ketika saat membuka pertama kali. Contohnya kita pernah membuka celele atau lalapan. Nah, itu butuh waktu yang sangat lama ketika kita jualan. Memang dari hari pertama semua jualan itu sangat kelihatan teman-teman. Tapi untuk kita meningkatkan penjualan yang lebih banyak itu butuh waktu yang lebih lama ketimbang kita di odading. Dalam arti odading cakwe itu kira-kira kita hanya membuka sebulan saja itu sudah sangat kelihatan. Artinya kadang bahkan dari modal kita pun sebulan itu biasanya sudah balik ya teman-teman kalau kita jualan odading cakwe. Berbeda dengan yang lain karena mungkin modalnya lebih besar juga. Nah, kalau cakwe ini kan odading modalnya itu bisa dihitung lah teman-teman. Bahkan pernah saya kalkulasikan di konten-konten sebelumnya itu pernah ada berapa modal ya buat usaha ini, itu sudah pernah. Jadi hanya kisaran dana 6 atau 7 juta itu sudah semua itu kalau itu yang di sini ya. Kalau di Jawa kan tidak segitu, lebih murah lagi ya. Nah, itu otomatis sebulan itu bisa kembali modal untuk modal ya teman-teman. Bahkan itu kadang sudah bisa menyisakan untuk kita dapat simpanan kan seperti itu. Artinya kita bisa menyisihkan buat tabungan kita. Nah, itulah teman-teman kelebihannya ketika kita usaha odading dan cakwe itu, ketika merintis dari awal itu lebih mudah dan lebih terlihat. Kalaupun kita mempunyai risikonya itu agak kecil. Karena apa teman-teman? Kita biasanya kalau jualan odading itu kan tidak ngontrak permanen, artinya tidak harus mengontrak kios kemudian seperti itu. Ataupun kita tidak membangun. Kalau di sini ini memang kita yang mendanai ini untuk pembuatan ini ya teman-teman. Kita ada sendiri seperti ini gambarannya, memang lebih besar. Tetapi rata-rata kita di tempat lain tidak membiayai. Artinya kita hanya menyewa tempat itu. Kemudian kan hanya per bulan. Jadi ketika kalaupun itu gagal, kita hanya gagal di pendanaan itu tidak terlalu besar ya, artinya resikonya lebih kecil ya teman-teman, daripada kalau kita usaha lain, kuliner lain yang membutuhkan tempat yang lebih mahal, yang kalau kontrak itu per tahun ya rata-rata puluhan juta seperti itu, dan ini kita hanya ya maksimal lah 1 juta per bulan kalau di sini. Tapi kalau di Jawa kan tidak sampai segitu. Nah, berarti kalau kita rugi, resiko kalau rugi pun kan tidak terlalu banyak banget, artinya kita masih bisa bergeser ke tempat lain ya di tempat itu. Karena ataupun di kota-kota luar Jawa itu masih mudah juga kita mencari tempat gitu kan, seperti ini kan. Jadi kita lebih mudah yang mencari tempat. Jadi resikonya itu lebih kecil ketimbang kita membuka usaha yang
harus ngontrak permanen ataupun ngontrak yang kios yang terlalu besar. Dan dari segala segi keuntungan, saya pernah sudah pernah membeberkan juga bahwa berapa sih keuntungan dari Odading dan Cakwe itu. Sekarang tuh terkendala hanya satu ya, karena memang harga bahan baku agak naik seperti minyak juga, jadi agak berkurang sedikit, tapi masih bisa dimaksimalkan. Jadi seperti itu ya teman-teman, gambaran ketika kita usaha pertama itu ketika buka Odading dan Cakwe itu dari segi pemasarannya lebih mudah, kemudian dari resikonya pun lebih kecil ya. Nah, jadi itu ya saja teman-teman, satu gambaran jika kita akan membuka Odading ataupun bagi teman-teman yang sudah mulai lama membuka usaha, jelas sudah sangat mengerti ya. Dan yang penting kita punya keberanian, keuletan, itu selalu akan berhasil. Dan tidak dipungkiri ya bahwa suatu usaha itu pasti akan dimudahkan jalan ketika kita punya kemauan dan niat yang kuat. Jadi itu saja teman-teman, kiranya ini satu gambaran kecil dari usaha kami yang ada di Kalimantan, walaupun hanya sebagai pedagang kaki lima, tapi kita harus tetap semangat ya buat teman-teman yang sekarang masih berjuang, dan teman-teman yang sudah mulai usaha ini, walaupun kita di bulan puasa ini tetap berjalan, alhamdulillah ya, masih bisa memenuhi kebutuhan kita, hari-hari kita, aktivitas kita masih terus bisa berjalan dengan seperti biasa. Walaupun kadang kalau bulan puasa itu mengalami menurun sedikit, tapi itu tidak menjadi permasalahan bagi kita sendiri, karena yang penting setiap hari kita sudah ada pemasukan, bahkan bisa menyisihkan sedikit demi sedikit. Terima kasih teman-teman semua, kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.